Cek cek. Halo, cek cek. Kedengaran aman semua? Aman, oke. Kita langsung mulai aja ya. Ini pembahasan dari modul yang gue buat sendiri, support dan resistance yang part 2 lanjutan dari kemarin. Gitu. Oke. Sebelumnya di sini udah membiasakan diri pakai support dan resistance kan, teman-teman? Atau ada yang masih belum terbiasa? Oh, oke lah, lanjut lah ya lah. Oke, gue lanjut ya. Sudah biasa. Oke, sip. Oke, support dan resistance itu kita bagi jadi dua ya, yang dinamik dan statis gitu. Nah, kalau yang seperti ini nih yang statis gitu. Nah, untuk menentukan seberapa valid dari sebuah support, pastikan memilih time frame besar. Minimal itu di 4 jam sampai 1 minggu. Kenapa? Semakin besar itu akan semakin valid. Semakin kecil itu makin banyak riaknya gitu. Jadi kalau ada week eh, tembus atau apa, nah kalian itu bisa bahaya untuk kalian kalau kalian lihat dari time frame kecil. Oleh karena itu minimal banget time frame besar untuk menentukan tren itu valid atau enggak. Validnya maksudnya apa nih? Bullish ataupun bearish. Kalau bullish tariknya dari bawah ke atas seperti ini. Kalau bearish dari atas ke bawah gitu. Oke, gunakan garis bantu untuk melihat seberapa banyak titik yang menyentuh garis support. Hindari buka opsi long ketika support tertembus. Pastikan gunakan indikator tambahan untuk memastikan harga benar-benar dalam kondisi oversold. Nah, jadi teman-teman nggak bisa hanya sebatas cuman narik garis gini aja gitu. Ada nggak yang pribadi yang hanya narik garis gini? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi kalau teman-teman pakai misalnya indikator tambahan, itu akan membantu teman-teman untuk memvalidasi apakah support ini benar-benar kuat atau tidak gitu. Oke, support tertembus. Satu, ketika support tertembus bukan berarti kita harus membuka perdagangan short. Kenapa? Karena kadang tembus itu cuman permainan smart money aja gitu. Jadi ada smart money konsep. Jadi mereka memanipulasi kalian gitu. Jadi kalian harus tetap hati-hati ketika support itu tertembus. Kedua, ketika support tertembus, perhatikan candle yang terbentuk. Nah, teman-teman juga harus pelajari bentuk-bentuk candle. Nggak harus semua, karena bentuk candle itu banyak ya. Bahkan ada yang saya cari itu sampai nggak dapat, karena sedikit, sangat-sangat sedikit. Bahkan eh, dari banyaknya chart saya nggak ketemu gitu. Jadi saya nggak masukin ke modul-modul berikutnya gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin candle, karena candle ini bentuk dari psikologis dari para pelaku market itu sendiri gitu. Jadi teman-teman harus tahu apakah candle ini bullish atau candle ini bullish ataupun bearish gitu. Jika support tertembus, apakah indikator menunjukkan overbought atau oversold? Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya candle tembus tapi indikatornya masih di atas dan menuju misalnya dead cross, nah itu teman-teman bisa opsi untuk short gitu. Kalau udah di supportnya apa sih namanya? Garis di osilator yang masih di atas cenderung dead cross, nah itu short itu oke, peluangnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau sama-sama udah di oversold, apalagi dia bentuk golden cross, nah teman-teman harus hati-hati di situ. Bisa jadi itu pemantulan, meskipun candle-nya tembus ke bawah gitu. Keempat, ketika support tembus, apakah disertai korelasi Bitcoin, Bitcoin dominance, USD dominance, ataupun total tiga yang juga mengalami pergerakan. Teman-teman juga harus perhatiin ya, karena kenapa saya sering update Bitcoin, Bitcoin dominance, karena ini semua ada korelasinya gitu. Teman-teman nggak bisa ngelihat salah satu ticker cuman dari ticker itu aja gitu. Bisa nggak dari ticker itu? Bisa aja, tapi juga harus disertai volume dan yang lain-lainnya gitu. Jadi makanya setiap pembukaan, kalau teman-teman pernah dengar eh, apapun itulah, podcast atau apapun, itu pasti diawali dengan Bitcoin dulu, pembukaan Bitcoin, pergerakan Bitcoin. Oke, ketika support tembus, apakah ada volume yang masuk? Nah, ini penting banget nih. Tanpa volume cenderung nggak gerak gitu, karena dengan volume inilah market itu bisa bergerak gitu. Keenam, ketika support tembus, perhatikan apakah ada support sebelumnya. Jadi jadi teman-teman gimana sih nentuin support yang bagus? Support yang bagus itu minimal sudah ada 2 titik. Teman bisa garis. Tapi kalau masih belum ada 2 titik, sebaiknya jangan gitu. Oke. Yang pertama, ketika support tertembus bukan berarti kita harus membuka perdagangan short. Nah, saat support tertembus, secara teori dia akan mengalami penurunan dikarenakan ketidakpercayaan investor yang membuat
semua orang memiliki bias yang sama, yaitu ingin melakukan penjualan. Nah, ini contohnya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini tembus, tapi closingnya nggak di bawah. Jadi teman-teman harus perhatiin banget. Karena kalau closingnya ini nggak di bawah, itu ada peluang dia masih tetap naik. Jadi teman-teman harus perhatikan closingnya itu di mana. Closing candle ini tergantung time frame teman-teman. Apakah 4 jam, 15 menit, 30 menit, 1 jam gitu. Jadi harus perhatikan benar-benar gitu. Nah, seperti ini juga. Ini udah tembus. Tapi kan sesuai. Ketika support tembus bukan berarti membuka perdagangan short. Nah, ini udah tembus bukan berarti kalian harus short juga gitu. Karena time frame besar ini cenderung valid gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan selalu gunakan stop loss gitu. Gitu. Ketika melihat Bitcoin, ini contohnya ya teman-teman. Ketika melihat Bitcoin tertembus lebih dari 1 kali, namun harga kembali dalam range, yaitu di atas support, seringkali ini terjadi untuk menipu dan menjebak retail untuk melakukan posisi short. Namun jika kita mengikuti, maka sudah dipastikan kita akan terlikuidasi. Nah, gitu. Makanya teman-teman harus benar-benar hati-hati gitu. Karena apalagi sekarang institusi masuk gitu. Mereka nggak pengen kita tuh cepat kaya gitu. Jadi bagaimanapun kita harus berpikir bagaimana mereka berpikir gitu. Jadi tetap harus hati-hati ya teman-teman gitu. Oke. Selalu ingat bahwa whale selalu ingin menjebak kita dan membuat kita kehilangan posisi. Oleh sebab itu kita harus jeli dan melihat apa yang terjadi di market. Tidak semua orang berada di market 1 kali 24 jam. Namun setidaknya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan mengikuti pola pikir daripada para whale itu sendiri gitu. Oke. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa market ini sekarang nggak seperti dulu gitu. Kenapa? Banyak orang pasti yang kaya tuh nggak pengen yang bawah tuh naik. Itu udah jelas itulah gitu. Jadi gimana pun juga selalu saya ingetin untuk teman-teman selalu gunakan stop loss. Bagaimanapun itu menurut saya itu wajib ya gitu. Jangan sampai teman-teman kena margin call. Itu bahaya sekali gitu. Karena market itu juga ini tidak mungkin bisa 100% kita mengantisipasi semua pergerakan market. Oke. Ini antisipasi ya. Selalu gunakan stop loss. Selalu take profit setiap 3-5%. Nah, untuk profit ini teman-teman bisa kondisikan ya. Dalam artian kondisi gimana? Ketika market itu sedang sangat choppy, pergerakannya tuh sangat tidak bagus. 1% pun teman-teman boleh take profit. Nggak ada masalahnya. 1% kali 10%. Teman-teman pasang 1 juta itu udah dapat 100.000 gitu loh. Gitu. Kalau pasangnya lebih gede lagi. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman leverage lebih gede, itu bahkan kadang-kadang 25, 50. Kalau naik 1% aja itu udah lumayan gitu. Jadi selalu disiplin untuk take profit gitu. Jadi untuk take profit yang ini teman-teman bisa kondisikan sendiri ya. Mulai dari 1% atau dari 2% itu bisa gitu. Margin digunakan tidak lebih dari 0,5%. Nah, ini juga saya update lagi. Dulu memang mantok itu saya pakai 0,5% dari total porto perp itu sendiri. Gitu. Kalau teman-teman punya misalnya 100 juta, otomatis 0,5-nya kan 500.000 ya, gitu. Nah, saya pakai 500.000-nya ini buat trading. Sekali trading mentok hilang itu ya 0,5% ini. Tapi kadang juga enggak gitu loh. Nah, sekarang teman-teman bisa pakai mentok banget 1%. Gitu. Kalau teman-teman bener-bener high risk banget ya, udah mentok, udah pendekar mentok lah, maksimal banget 3%. Jadi teman-teman punya 33 peluru gitu. 33 peluru gitu buat nembak di market gitu. Abis itu berpikir realistis apakah market secara makro menunjukkan bull market atau sebaliknya. Nah, bull market atau enggak ini kalian melihat polanya ya teman-teman. Kalian harus melihat bigger time frame-nya gitu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, kalau untuk spot cut loss itu di area 20%. Memang berat ya untuk potong 20% ya. Kalian punya 100 juta, kalian baru cut loss itu di ketika duit kalian tuh turun sebanyak 20% gitu. Jadi kalian rugi 20 juta, kalian baru cut loss. Tapi memang secara data ya seperti itu. Ketika udah tembus 20,01 closingnya ya, itu kemungkinan ada dia melanjutkan penurunan kembali gitu. Tapi teman-teman juga bisa ketika turun misalnya nih, batas maksimalnya 20 lah, kita anggap 20. Tapi teman-teman antisipasi setiap dia turun 10%, teman-teman udah jual sebagian tuh. Gitu. Jadi buat hati-hati kalau misalnya market berbalik gitu. Karena di bull market kali ini aja itu agak berbeda gitu. Market pump
drop lagi gitu. Jadi harus disiplin juga gitu untuk take profit ataupun stop loss. Gunakan indikator seperti RSI dan MA untuk membantu melihat apakah ada pembalikan gitu. Jadi ya teman-teman harus hati-hati ya ketika di support. Ini sangat membantu ya gitu. Gunakan Fibonacci untuk mengetahui titik-titik terdalam penurunan gitu. Nanti Fibonacci ini nanti lagi kita bahas. Oke. Kedua, ketika support tertembus, perhatikan candle yang terbentuk. Nah, candle merupakan salah satu bagian terpenting saat kita melakukan trading dikarenakan kita dapat melihat perilaku dari para pembeli maupun menjual. Saat candle berada di support, kita dapat memanfaatkan beberapa pola untuk mengambil posisi. Contohnya bullish engulfing. Jadi dia dari atas turun. Kalau kalian teman melihat posisi ini, nah teman-teman juga harus perhatiin closingnya di mana ya, bentuk closingnya gitu. Jadi ini mau closingnya mentok di atas pun bener-bener nggak ada apa sih tail ya, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting candle terakhir ini hijau rata-rata gitu, menunjukkan ada pembalikan atau ada pembelian yang kuat gitu. Ini salah satu ya, banyak ada namanya three way soldier gitu. Jadi harus diperhatiin juga ini untuk semakin kuat bahwa memang market itu akan berbalik dari bawah ke atas gitu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya jika kecenderungan candle adalah dan osilator menunjukkan hal negatif, kita dapat membuka perdagangan sell short, begitu juga sebaliknya. Namun perlu diingat, support bisa menjadi resisten dan juga sebaliknya gitu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika support itu tertembus, itu bisa jadi resisten atau itu bisa jadi membalik ke atas lagi gitu. Makanya harus tetap hati-hati dan gunakan stop loss gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa melihat bahwa candle sedang berada di area support dengan osilator stok menunjukkan oversold dan mulai crossing. Candle membentuk bullish engulfing sehingga kita bisa memposisikan buy long. Nah, ini tuh ada beberapa konfirmasi. Satu, dia lagi di support nih. Kalau teman-teman lihat, ini ada 3 titik support nih. 4 malah. 1, 2, 3. 4 gitu. 3 lah. Nah, yang ini 4-nya akan pembalikan. Nah, ini teman-teman bisa pakai indikator bullish engulfing gitu. Nah, jeleknya indikator ini meskipun di atas itu ada. Jadi teman-teman harus dikondisikan juga dengan chart itu sendiri gitu. Jadi bukan berarti ada bullish engulfing teman-teman langsung masuk gitu. Nah, ini osilator di bawah, ini menggunakan stok, dia cross ke atas, pas juga dia lagi support. Nah, teman-teman bisa buy di sini, buy long di sini, mau sport ataupun perp gitu. Oke, bentar, ini saya cek. Oke, teman-teman nge-lag nggak? Saya sesekali ngecek, takutnya nge-lag. Teman-teman aman nggak? Oke, aman, sip. Oke, soalnya saya nggak bisa ngeliat ini kalau nggak aman, soalnya emang full ini. Oke, sip, kita lanjut ya. Oke, kita bisa melihat ETH sedang berada, ini contohnya lagi ya. Kita bisa melihat ETH sedang berada dalam range support yang cukup lama. Ini cukup lama ya, ini time frame kurang lebih di 4 jam. Ini cukup lama ya teman-teman gitu. Bahkan kalau ada yang mengira ini, ada yang ngomong tuh bullish apa tuh, saya juga nggak tahu ya, saya nggak terlalu pelajarin bullish checkmate gitu. Ternyata akhirnya down juga gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya ini, tapi kayaknya bukan lah. Oke, kita lanjut lah. Kita bisa melihat ETH sedang berada dalam range support yang cukup lama. Di waktu tersebut kita juga melihat terbentuknya candle bearish engulfing dan osilator menunjukkan crossing down. Setelah break dari support, kita bisa mengambil opsi sell short dan target keuntungan terlihat ketika osilator memasuki fase oversold gitu. Jadi ketika udah tembus di sini, bahkan ini volumenya udah pasti besar ya teman-teman. Ini volume gini, kalau kalian teman-teman cek di volume misalnya CoinGlass, volume itu udah pasti hijau di sini gitu. Volume hijau tapi volume penjualan. Tapi dia kalau candle merah gini, kalian bisa open short gitu. Kalian mungkin nggak dapat persis ya di area sini. Mungkin kalian di area sini tuh udah oke. Nunggu dia osilatornya crossing down gitu. TP di mana? Ketika TP-nya sudah sangat di oversold sini. Gitu. Jadi take profitnya di mana ya? Setiap turun kalian take profit. Gitu, setiap turun 3%, 4%, 5%, kalian selalu take profit. Gitu. Sampai memang dia ada pembalikan lagi, teman-teman mau full TP itu udah oke banget
gitu. Oke. Selalu perhatikan berbagai sudut pandang dan jangan terpaku oleh satu indikator aja. Nah, jadi teman-teman tuh biasanya bisa pakai 2 sampai 3 indikator tambahan. Mau itu moving average, mau itu osilator, mau itu apapun lah gitu. Jadi maupun dari apa sih penggunaan time frame apapun gitu. Teman-teman harus cari konfirmasi sebanyak mungkin bahwa memang itulah akan terjadi penembusan dari support itu sendiri gitu. Selalu tunggu breakout atau menembus neckline baru membuka perdagangan. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mengasumsikan misalnya nih ini double top gitu, teman-teman short masih dia bentuknya tuh N, itu nggak bisa gitu loh. Jadi harus dia udah bentuk W dan udah tembus dari neckline. Neckline ini leher, nanti kita bahas lagi di modul lainnya. Oke. Ketiga, perhatikan korelasi antara candle, trend line, dan indikator. Nah, ini harus melengkapi ya, satu dengan yang lain. Gitu. Keempat, jangan langsung open posisi ketika menyentuh trend line. Jadi nunggu tembus dulu. Gunakan stop loss di atas candle yang resisten terdekat. Nah, ini juga tergantung time frame lagi ya teman-teman. Ada yang memang harus agak sedikit jauh pengguna stop loss ya. Kadang bisa 5%, 6%, bahkan kalau saya secara pribadi mentok banget itu 15%, dan itu benar-benar sangat jauh ya gitu. Dan kalau misalnya stop lossnya jauh, teman-teman harus bagi entry teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman sekali entry langsung 1%, jangan. Kalau memang entry-nya stop lossnya agak jauh, teman-teman bisa pakai 3 sampai 4 kali masuk gitu. Setiap penurunan yang sama ya gitu. Dengan leverage yang sama juga. Jadi nanti entry-nya lebih bagus gitu. Oke, ini yang ketiga, ketika support tembus, apakah indikator menunjukkan overbought atau oversold? Selalu perhatikan indikator yang kita gunakan, meskipun tidak menunjukkan kepastian, namun membuat kita mempunyai gambaran kemana harga akan berlabuh. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu terpaku dengan indikator ya, karena indikator ini kan sebenarnya alat bantu ya, gitu. Kadang ada aja yang ngasih kita fake signal, gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati banget. Selalu ingat untuk membuka perdagangan ketika sedang oversold dan menjual saat overbought. Kelemahan indikator adalah mereka sering sekali memberikan sinyal palsu, sehingga kita harus hati-hati. Contoh sinyal palsu adalah ketika sudah mulai crossing down atau crossing up, indikator malah tetap bertahan, bahkan membuka kuncian crossing yang telah dibuat. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan banget ketika misalnya dia golden cross kan dari bawah ke atas ya, gitu. Nah, kalau itu masih naiknya baru sedikit, maksudnya belum benar-benar nge-cross, teman-teman harus hati-hati. Kadang bisa jadi dia malah turun lagi gitu. Oke. Kita dapat melihat berbagai support dalam satu time frame di 4 jam gitu. Meskipun candle tidak menyentuh titik terbawah, namun osilator selalu memantul di saat menyentuh oversold, di mana membuat harga mengalami kenaikan. Nah, ini teman-teman kalau mau scalping boleh banget ya gitu. Di time frame kecil biasanya scalping. Mentok tuh scalping di time frame 4 jam. Biasanya kalau saya secara pribadi kalau mau scalping itu di time frame rendah, 5 menit, 15 menit, mentok banget sejam gitu. Jadi ketika dia udah di bawah banget, ya teman-teman buka long. Stop lossnya pun tipis banget, 0,5%, 1%. Biasanya kalau gini kadang leverage-nya lebih tinggi gitu, tapi penggunaan margin tetap sama gitu. Gunakan time frame sedang hingga besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semakin besar time frame, semakin valid data perhitungan statis gitu. Jadi teman-teman harus tetap perhatikan teman-teman ini mau trading stylenya apa. Teman-teman harus perhatikan mau scalper atau swing atau intraday gitu. Oke, lanjut. Selalu hindari osilator yang cepat naik dan turun, namun candle masih dalam range sideways. Sebaiknya ambil posisi ketika ada candle yang sebelumnya juga mendekati support. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman harus hati-hati. Kalau misalnya dia terus di atas, terus di bawah terus atau gimana, saran saya jangan terlalu open posisi gitu, karena untungnya nggak akan seberapa sekalipun ini tembus ya gitu, tapi turun lagi gitu. Dan biasanya kayak gini nih volumenya nggak gede. Ini seingat saya ini biasanya dia ketika habis rally gitu. Rally ini fase pause gitu. Fase pause ini nih nggak akan kemana-mana, sideways saja gitu. Nah, dan sideways yang bagus biasanya dia mantul di range yang tetap
Dalam artian gimana? Kan ini resistannya ya, ini supportnya. Dia mantul terus, bentuk pola yang bagus gitu, seperti flag gitu. Tapi ini dalam range yang sama gitu. Dia nggak naik tapi nggak turun juga gitu. Tetap di dalam sini gitu. Oke, keempat, ketika support tertembus, apakah disertai dengan korelasi Bitcoin dominance, USD dominance, ataupun total 3 yang juga mengalami pergerakan? Trading bukan hanya memperhatikan satu aspek saja, namun sangat banyak yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena satu dengan yang memiliki korelasi yang tidak boleh diremehkan. Contohnya adalah ketika Bitcoin dominance mengalami penurunan dan secara pola membentuk bearish, kita dapat melihat berbagai alts akan mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh perpindahan Bitcoin ke dalam aset lain di luar Bitcoin itu sendiri. Semakin rendah Bitcoin dominan, semakin tinggi naiknya altcoin, dan begitupun sebaliknya. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan ya, makanya saya ini sering post tentang total 3 ataupun Bitcoin dominance. Menurut saya karena kita lebih banyak trading di alts, menurut saya ini yang paling penting ya. Gitu. Kalau teman-teman lebih jagonya di Bitcoin, nggak apa-apa untuk perhatikan hanya Bitcoin dan Bitcoin dominance-nya aja. Gitu. Karena memang secara capsnya juga beda, total 1, total 2, dan total 3 itu berbeda gitu. Jadi teman-teman mau opsi mau trading yang mana itu tergantung kembali ke teman-teman pribadi lagi gitu. Kelima, ketika support tertembus, apakah volume sudah masuk? Ketika volume masuk, ada indikasi aset tersebut memiliki hype atau sedang sangat banyak dilirik oleh investor retail. Nah, jadi teman-teman harus lihat dulu ya, ini teman-teman bisa sortir selalu di CoinGlass gitu. Itu menurut saya paling bagus ya untuk saat ini ya gitu. Dengan teman-teman bisa filter dari time frame 4 jam gitu. Semakin tinggi itu geraknya semakin cepat gitu. Nah, teman-teman cari yang volumenya tinggi tapi dia belum gerak. Itu kuncinya ya. Jadi duitnya masuk tapi belum gerak. Nah, teman-teman itu bisa pasang posisi di situ. Minimal kenaikan atau penurunan ya bisa 2 sampai 3%. Kalau teman-teman jackpot itu bisa puluhan ratusan persen gitu. Namun terdapat banyak kelemahan dalam penggunaan indikator volume karena kita hanya bisa melihat volume naik. Namun harga bisa saja turun dengan tajam. Jadi kita harus kembali lagi melihat ke candle apakah volume yang masuk adalah volume jual ataupun volume beli. Nah, kita dapat melihat volume dari indikator volume bawaan dari TradingView ataupun kita dapat membuka CoinGlass untuk memfilter volume dari 1 jam sampai 24 jam gitu. Tapi kalau saya secara pribadi lebih suka di 4 jam. Nah, untuk teman-teman tahu jual atau belinya itu candle penjual atau beli itu disortir dari time frame ya gitu. Jadi kan pergerakan harga kan bisa dilihat ya, itu dari harga terendah waktu terendah sampai waktu tertinggi. Kalau di time frame rendah sampai sedangnya itu banyak penjualan, artinya mostly itu adalah candle volume penjualan. Nah, jadi teman-teman bisa memposisikan diri untuk menjual gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Tapi ini tidak difilter ya. Ini dari Bitcoin juga. Ini Bitcoin, ETH, dan seterusnya. BNB, XRP gitu. Semakin tinggi volume, semakin kencang juga pergerakan harga. Kita juga dapat mensortir dari volume tertinggi hingga terendah. Selalu cari volume tertinggi. Karena disitulah kita mendapat pergerakan yang signifikan. Oke. Ketika support tertembus, perhatikan apakah ada support sebelumnya. Semakin sering tersentuh menandakan bahwa itu adalah support yang kuat. Setiap ada support, kita bisa melakukan open posisi long dengan stop loss di bawah support. Nah, bahkan teman-teman kadang ini saran dari saya, selalu double entry kadang. Satu entry di atas support sedikit, satunya lagi di bawah support sedikit. Gitu. Kenapa? Kadang nggak menyentuh support ini secara pas gitu loh. Kadang malah di atasnya sedikit atau kadang malah di bawahnya sedikit gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya. Jadi sekali entry tetap risk per trade itu 1%, 0,5 sampai 1%. Kalau 1% ya dibagi 0,5 0,5. Kalau 0,5% ya 0,25% sekali masuk gitu. Namun jika sampai tertembus menandakan adanya perubahan tren. Namun ini tidak selalu terjadi dikarenakan terkadang banyak sekali manipulasi untuk membuat investor retail terjebak dan akhirnya terkena likuidasi.
gitu. Jadi teman-teman tetap penting ya memperhatikan banyak faktor selain dari candlesticknya itu sendiri, osilator, tapi dengan bantuan Bitcoin sendiri, Bitcoin dominance, itu teman-teman akan mendapat gambaran yang jauh lebih luas gitu. Di sini kita belajar market penuh manipulasi. Para retail akan membuka posisi sell short ketika melihat Marubozu candle dengan harga penutupan di bawah. Namun nyatanya harga kembali ke dalam range dan terus naik. Ini membuat posisi shorter menjadi terlikuidasi. Nah, jadi inilah teman-teman harus sangat-sangat diperhatikan gitu. Sekalipun setupnya sudah bagus, tapi ada aja selalu yang kayak gini gitu, manipulasi. Marubozu candle itu candlestick yang sangat solid, dalam artian gini, solid itu closing dan opening dan closingnya itu sama gitu, full, dia nggak ada tailnya sama sekali gitu. Bisa nggak ada tailnya, bisa aja, tapi biasanya tailnya itu sangat-sangat kecil gitu. Dan biasanya ketika ada Marubozu candle apalagi time frame besar, biasanya itu kelanjutan tren gitu. Nah, ini di time frame 4 jam pun, nah ini memanipulasi nih. Jadi yang ngelong di sini mati, yang open short di sini juga mati gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu. Ini nanti di konsep smart money concept gitu. Nanti ada modulnya sendiri gitu. Oke, sesi tanya jawab. Oke. Ini lumayan juga ya, setengah jam. Oke. Teman-teman ada yang ini Mun gimana? Aman? Teman-teman aman semua kan? Kalau buat red card nanti, ini ada chance juga red card ini gue dapat dari salah satu apa sih namanya yang terkenal lah gitu. Oh ya, gue nggak bisa sebut salah satu produk lagi ya gitu. Kenapa? Karena gue takutnya nanti jadi masalah gitu. Masih ada peluang untuk di 50 bps pokoknya. Sekalipun kalau kita ngeliat di Polymarket itu kan Polymarket itu kita cuma buat cari bias aja ya. Kemana dia tuh akan benar-benar berlabuh gitu loh. Jadi untuk outlook sekarang gue masih bullish ya gitu. Meskipun sekarang orang pada antisipasi ya, mereka pada tarik profit mereka ya. Tarik profit dari spot mereka rata-rata gitu. Tapi kalau kalian lihat di CoinGlass ini masih banyak opsi long sekarang yang terbuka, kurang lebih 60% gitu. Gitu. Jadi sekarang menurut gue long itu lebih menarik ya gitu daripada kalian melakukan short gitu. Gitu. Kecuali memang ada black swan ya, itu yang kita nggak pernah tahu ya gitu. Emosi berapa persen bull, berapa persen bear. Kalau menurut gue di atas 75% sih bull gitu. Apalagi kita udah menjelang apa sih namanya sesi akhir ya di bulan ini ya gitu, sebelum akhirnya kita masuk ke winter lagi gitu. Nanti kita juga bahas ada four season economic ya. Jadi musim itu tuh ada 4 gitu loh, ada 4 musim. Ada di saat kita menabur, ada di saat kita menuai gitu. Jadi untuk sekarang ini kita di fase akan mulai menuai gitu loh. Dan nanti jangan lupa untuk teman-teman take profit ya. Seberapapun profit teman-teman itu untung gitu daripada teman-teman rugi gitu. Open long future sebelum red cut gimana? Oke aja, tapi stop loss teman-teman harus agak jauh. Kenapa? Karena kayak sebelumnya, kalau teman-teman yang ikut yang waktu itu sebelum ini itu long short kena itu. Nah kalau juga baru nabur nih, nah ini repot nih gitu, karena memang sesi winter terakhir tuh 2023 gitu. Jadi yang udah naburnya 2024, ya gue tuh masuk dari 2024, itu hasilnya udah lumayan gitu. Nah yang nabur sekarang gimana? Nah ini nih masih ada satu sesi terakhir lah, masih ada matahari tuh masih terbit sekali lagi buat kita gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan baik, bukan berarti harus all in ya gitu. Gue nggak pernah sarankan teman-teman untuk all in gitu. Maksimal teman-teman masuk itu 80% itu udah mentok banget gitu. Jadi kalau teman-teman punya
apa sih maksudnya cadangan cash, mau itu di reksadana, mau di apapun, tetap punya aset cash ya, gitu. Jangan sampai teman-teman karena ini akan red card, teman-teman langsung masuk semua, itu hati-hati gitu. Oke, nanti yang di luar ini akan di-cut ya, gitu. Tenang aja teman-teman. Oke, eh mungkin kita bahas satunya lagi besok ya. Ini yang satunya lagi kebalikannya dari resisten. Sebenarnya resisten ini sama aja kayak yang support, cuman memang beda kebalikannya aja, gitu. Nanti kita lanjut besok mungkin kali ya, gitu. Teman-teman mau lanjut besok atau sekarang nih? Kenapa jadi pada gadein rumah? Bro, out of topic, apa ada modul tentang kita survive di bear market? Nah, nanti ketika di bear market, eh, kita mungkin akan pindahin duit kita, gitu. Trading tetap jalan nggak? Tetap jalan. Market ini sekarang nih udah jadi pekerjaan ya, gitu. Jadi udah nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh tahun 2018 itu tikernya tuh masih sangat sedikit. Tapi sekarang itu tikernya sangat luar biasa banyak. Jadi selalu ada opsi untuk trading. Tapi kalau untuk spot ini kita bisa pindah. Nanti entah kita pindah ke emas, antar kita pindah ke mana namanya, obligasi, antar kita pindah ke komoditas gitu. Nanti akan ada gitu. Nanti akan ada waktu-waktunya kita pindah gitu loh. Gitu. Jadi nanti di sini sekarang kita masih full crypto dulu ya gitu. Tapi nanti kalau memang sudah bear market, duitnya money flow-nya pindah, kita juga pindah gitu. Pembahasan kripto tetap ada nggak? Tetap ada, tapi kita akan tambahin gitu. Value-nya akan kita tambahin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti mungkin kalau misalnya ada saham bagus nih gitu, ya nanti kita beli gitu loh. Ini kenapa jadi pegadaian ini? Hati-hati, jangan gadein rumah teman-teman. Kalau bear market ya playnya ya short bear market. Nah cuman bear market ini mungkin juga akan beda ya gitu. Selalu nge-short di lower high, itu penting, itu teman-teman harus ingat itu. Bear market gue main sabung ayam bang, lah nggak jadi mancing lagi bang, jadi bluefin, bukan bluefin tuna lagi dong. Oke. Pak Guru, apakah BTC penutupan bearish? Di H berapa nih bearish? Di MA25 nya ini tembus ya, di garis hijau, cuman eh ini karena belum closing, ini masih bisa naik gitu. Jadi kita sebenarnya retail ini pada risk off dulu sih, mereka pada jaga-jaga gitu. Iya, eh kalau di ngomong bearish sampat enggak ya, belum gitu. Tapi memang osilatornya lagi turun ya gitu. Osilatornya juga bikin double top gitu. Menurut gue sekarang tetap hati-hati sih, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu over leverage dulu ya. Nanti kalau memang datanya valid bullish, ya kita opsi long gitu. Oke, gue share screen dulu ya. Oke teman-teman, ini yang bahas support, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ini sebelum, ini soalnya pas banget live-nya di FOMC pas besok, pas tanggal 18. 1 juta jadi 1 M, itu HK ya, di meme. Kalau nggak jadi kaya ya jadi gila. Ya leverage 50, posisi per trade-nya berapa? Kalau 0,1% ya oke lah. Gue nggak janji malam ada midnight call apa enggak, karena kan masih ada 2 posisi running ya gitu. Masih ada, ini yang masih ada 2 posisi running tuh di Jupiter, SPK ini masih running. Abis itu yang daily call juga, aduh ini sobet ya, WLD sama apa tuh namanya, ATH. Kalau ATH yang belum limit gak usah limit ya gitu.
Bulan ini banyak gocekan gitu. Agak kurang cerah bulan ini. Iya, Job sama SPK masih running. Job bentar, SPK tuh wait ya guys. Gue share screen deh. Ini bener-bener gak ada pertanyaan ya. Aman lah ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi di support dari system di modul ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan secara pribadi bisa lanjut chat gue secara pribadi atau tanya di grup juga oke, buat biar teman-teman sama-sama belajar kita. Bentar ya, gue rapihin dulu. Week TOG. Maksudnya apa nih? Di Mac nanti bentar lagi live rate 1000 sih. Nilai udah ada live rate 500 itu udah gila sih. Oh ya teman-teman, kalau bisa jangan trade di Mac ya, bukannya nggak boleh ya, tapi Mac banyak kasus. Setahu gue Mac banyak kasus, jadi saran gue jangan sih. Gitu, sekalipun banyak yang pakai, tapi kecuali memang teman-teman mau pakai misalnya porto teman-teman tuh 100 juta tuh. Ya teman-teman 2 juta oke lah buat degen di sana gitu. Bang Kim Pendekar. Mantap. Waduh, candle TOG nanti belum, nanti ada nanti. Sabar. Oh, KX so far oke sih, setahu gue nggak pernah denger desas-desus KX ya. Gitu. Abis itu juga belum ada exchange collapse lagi ya. Semoga nggak ada ya. Gitu. Kemarin tuh tahun kemarin dan tahun ini tuh ada beberapa exchange tuh kena kasus sih, kena masalah. Cuman so far nggak ada yang meledak ya. Gitu kayak FTX. Gitu, semoga nggak ada ya. Kalau misalnya salah satu collapse lagi, eh itu akan bahaya sih. Tapi di saat collapse di situ juga ada peluang baru sih. Gitu. Info penjual tali. Nah itu kemarin Bowo nyari nggak tuh? Si Bowo mana ya? Guys, ini gue udah cut ya.